Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa rizqna bil amal wal ikhlas liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanan al-muslimin al-mustad'afin fi kulli makan warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Nah, kita lanjutkan insyaallah dari kitab Syarah Ibnu Aqil ala Alfiyat Ibnu Malik rahimahumullahu taala. Asalna Waalaikumsalam. Bil bait as-sabi'ah wa tis'in ba'da salasimi'ah 397 masih melanjutkan tentang al-asma'ul mulazimatu lil idhofah, isim-isim yang selalu mudhof ya, yang melazimi idhofah, artinya dia penggunaannya mesti diidhofahkan ya, mesti diidhofahkan. Mungkin idhofah secara lafadz dan makna sekaligus, atau idhofah secara makna saja ya. Ada isim-isim yang senantiasa mudhof, dia bertuh mudhof ilaih. Misalnya dulu kata zu selalu mudhof, harus ada mudhof ilaihnya. Kata ulu harus ada mudhof ilaihnya. Dan sebagaimana isim-isim yang akan datang insyaallah ta'ala. Di bait yang ke-396, wa ba'dul asma'i yudhafu abada, dan sebagian isim-isim itu dia selalu diidhofahkan, yakni selalu mudhof. Jadi isim dalam hal ini dibagi jadi tiga. Ada yang tidak mungkin diidhofahkan, seperti domir, kan nggak mungkin diidhofahkan. Isim isyarah, isim istifham, isim syarat, kecuali kata ayu ya diidhofahkan. Ada isim-isim yang bisa mudhof, bisa pula tidak, dan kebanyakannya seperti itu ya. Dan ada isim-isim yang harus mudhof, yakni harus diidhofahkan. Ini disebutkan wa ba'dul asma'i yudhafu abada. Sebagian isim-isim itu senantiasa diidhofahkan atau mudhof. Faham ya, ini awal bait 396. Tetapi beliau menyebutkan di syatrul akhir wa ba'du dza, dan sebagian ini, yakni sebagian isim yang harus mudhof, qad ya'ti lafdhon mufrada, terkadang datang, yakni ada secara lafadz dia mufrad, secara lafadz dia mufrad. Jadi yang dimaksud mufrad di sini adalah yang bukan mudhof. Jadi kalimat mufrad itu punya banyak makna ya. Laha ma'anin.
Kalimat mufrad itu ada beberapa makna. Di antaranya adalah satu, madalla ala wahidin au wahidatin, tentunya ya, menunjukkan satu. Ini ya mufrad. Ini mufrad ini wa yuqabiluhu, kebalikannya apa ini? Musannan wa majmu'. Majmu' ya. Kita pakai semuanya isim maf'ul, mufrad isim maf'ul, musannan isim maf'ul, majmu' isim maf'ul. Ya, ini mufrad yang pertama yang kita kenal ya. Ditinjau dari jumlahnya, isim itu ada mufrad, musanna, jamak. Yang pertama yang awal-awal kita tahu ya, mufrad ya ini ya. Majmu'. Majmu' jim di situ. Nah, kemudian yang kedua, mufrad yang kedua adalah ma laisa jumlatan wala sibha jumlatin. Biasanya ini pada bab khobar. Khobar mufrad, khobar jumlah, khobar sibhu jumlah ya, atau yang asalnya khobar. Itu juga mufrad. Khobar mufrad, khobar jumlah. Dan yang ketiga yang ada pada bab kita ini yaitu ma laisa mudhofan wala sibha mudhofin. Mufrad yang ketiga adalah yang bukan mudhof. Itu juga mufrad. Dan tidak pula sibhu mudhof. Termasuk selain bab ini juga bab munada. Ada munada mufrad, ada munada mudhof ya. Dan ada sabihum bil mudhof. Dan yang keempat, kita berikan 4 saja, yaitu ma laisa ini ya. Ma laisa murakkaban, yang bukan murakkab. Misalnya pada bab alam, nama mufrad Zaidun, murakkab misalnya Sibawaihi, Ba'labaka misalnya. Begitu juga pada masalah adat. Ada adat murakkab, ahada asaro, ada adat yang cuma satu. Ini diantara makna kalimat mufrad ya. Kalau kita yang ketiga ini ya, karena kita bicara tentang idhofah. Paham ya sini ya? Jadi mufrad jangan dikira yang nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 4. Maksudnya nomor 3, yang bukan mudhof, tidak pula sibhu mudhof. Kalau sini nggak ada sibhu mudhof ya. Sibhu mudhof dalam bab munada. Oke, kemudian bait yang ke 397. Al-baitu as-sabi'u wa tis'una wa salasumi'atin. Wa ba'du ma yudhafu hatman, dan sebagian yang harus diidhofahkan ya. Hatman ya, harus. Sebagian dari isim-isim yang harus diidhofahkan jadi isim-isim yang kita bagi 2 saja. Al-asma al-mulazimah lil idhofah.
Al asma al mulazimah lil idhofah. Isim-isim yang harus di idhofahkan. Ini bagi dua saja, yaitu ma yajibu idhofatuhu ilal mufrad. Wajib idhofahnya kepada mufrad, dan yang kedua ma yajibu idhofatuhu ilal jumlah. Nah, kalau mufrad yang ini muqabilnya jumlah ya, yang makna mufrad yang nomor 2. Ada isim-isim yang wajib idhofahnya itu kepada isim mufrad ya. Dan ada isim yang harus idhofah itu mudhofnya kepada jumlah kalimat. Seperti kata idza. Idza nanti setelahnya mesti jumlah ya. Idza jaa nasrullah. Idza zulzilatil ardu. It juga begitu. Kemudian yang ini ya, wajib idhofahnya kepada mufrad. Ini dibagi lagi. Ini dibagi lagi ya. Apa yang idhofahnya kepada domir ya. Artinya yang idhofahnya tidak boleh kepada isim dohir ya. Dan yang boleh idhofah kepada isim dohir ya. Sebenarnya bisa bagi juga ya. Ada yang tidak bisa mudhaf kepada domir, seperti du kan gak bisa mudhaf kepada domir. Dia mesti mudhaf kepada isim dohir. Ada yang bisa bisa mudhaf kepada domir, bisa pula kepada isim dohir. Seperti kata ladun, miladunhu, miladun sholatil isya, bisa secara lughah. Ada yang harus idhofahnya itu kepada domir, tidak bisa isim dohir, sebagaimana akan disebutkan oleh Ibnu Malik. Dan itu pun ada pembagian lagi sebenarnya, yaitu yang bisa kepada semua domir dan yang khusus kepada domir mukhatab ya. Domir mukhatab. Oke, saya ulangi ini. Yang wajib idhofahnya kepada mufrad itu diantaranya hanya bisa mudhaf kepada domir ya. Dan itu pun dibagi lagi, yaitu bisa kepada semua domir seperti kata wahda, wahdaka, wahdahu, wahdi, bisa. Ada yang idhofahnya hanya kepada mukhatab seperti kata sa'daika ya, sa'daika, dawalaika, kama sayatin insyaallah taala. Paham ya? Dan ini akan dibahas di bait ini. Naam, qala rahimahullah wa ba'du ma yudhafu hatman imtana ini tercegah ila uhu isman dhahiron haitsu waqa. Mengikutinya yakni yang datang setelahnya atau diikutkan kepadanya isim dohir dimanapun dia terletak ya. Faham? Di antara isim yang harus diidhofahkan itu tidak boleh dia diikuti oleh isim dohir, maknanya dia harus diikuti domir ya, harus mudhaf pada domir dimanapun berada. Seperti apa itu? Qol kawahda, seperti kata wahda. Wahda, misalnya katakan wahdahu, dia sendiri ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu misalnya. Ana wahdi, saya sendirian ya. Wahdi idhaf kepada ya mutakalim ya. Wahdaka misalnya, kamu sendiri. Paham nih ya? Begitu juga kata labba, tapi maksudnya tentu labai ya, labba. Kalau labba fi'il madhi, sebagaimana akan datang insyaallah. Labai
Insya Allah kan itu adalah maf'ul mutlak untuk fi'il yang dihapus. Labbaika misalnya. Itu adalah maf'ul mutlak untuk fi'il yang dihapus. Begitu juga dawalai, wa dawalai, kata dawalai dan kata sa'dai, ya, kata sa'dai. Ini apa? Idhofahnya harus kepada domir. Dia harus mudhof dan mudhof ilaihnya harus domir. Paham? Kalau ternyata ada ya dari kata-kata ini idhofah kepada selain domir, maka itu syad ya, tidak sesuai kaidah. Maka beliau mengatakan wasyadda ila yadai li labbai, dan syad mengikutkan kata yadai untuk kata labbai ya. Jadi labbai itu kan mestinya yang umum ya, itu idhofah kepada domir mukhatab, labbaika misalnya ya, labbaika. Ada sedikit penggunaan itu labbaihi kama sayati, labbaihi. Dan syad adalah labbai yadai. Dan kita tahu ya, labbai ini mudhof, berarti isim setelahnya mudhof ilaih. Ka ini mudhof ilaih, hi mudhof ilaih, yadai mudhof ilaih ya. Paham? Nah. Paham ini bait ini, dua bait ini ya, yaitu bicara tentang isim yang mulazimah lil idhofah tapi wajib idhofahnya kepada mufrad. Mufrad lawan dari jumlah. Itu pun di sini tidak boleh pada isim dohir, hanya kepada domir, hanya kepada domir. Beliau memberikan contoh itu, ada wahda, labbai, dawalai, sa'dai. Nah, kalau ada diidhofahkan kepada isim dohir itu syad. Iqra Mas Frendi. Minal lazimi. Minal lazimi lil idhofati labdan ma la yudhafu ilal mudmari. Wa huwal muradu huna nahwu wahdaka ay mufradan munfaridan. Wa labbaika ay tan iqamatan ala ijabatika ba'da iqamatin. Ya, ingat ya, labbai, kata labbai ini kan isim musanna. Kama sayati takriruhu insyaallah. Musanna tapi yang dimaksud itu tikror, berulang-ulang. Ya, sebenarnya insyaallah akan datang. Nah, labbai isim musanna ini ya tanda nasab ya. Kalau kita bilang labbaika, maka labbai ini mansub. Dia sebagai maf'ul mutlak ya untuk fi'il yang dihapus. Dan makna itu akan insyaallah. Nah, terus Mas. Wa tawalaika ay idalatan ba'da idalatin. Ya, idalatan karena mansub. Terus. Wa sa'daika ay is'atan ba'da is'atin. Nggih. Wasyadda idhofatuhu labbai. Idhofatu labbai. Wasyadda idhofatu labbai ila dhamiril ghaibati. Nggih. Di antara yang lazim. Di antara Mas, di antara yang harus idhofah. Harus idhofah secara lafadz. Kalau secara lafadz maksudnya makna juga ya, secara lafadz dan secara makna sekaligus. Tapi kalau secara makna saja lafadz tidak mudhof. Nah, terus. Apa yang tidak diidhofahkan kecuali pada dhamir. Ya. Yaitu yang dimaksud di sini contoh wahdaka, yakni sendirian. Sendirian. Ya, wahdaka. Walabbaika yakni melaksanakan apa ijabatika apa melaksanakan memenuhimu gitu, ijabatika memenuhimu setelah ya setelah pelaksanaan, artinya selalu memenuhi ya, selalu memenuhi panggilan. Iqamatan ala ijabatika ba'da iqamah. Iqamah ini melaksanakan panggilanmu setelah melaksanakan, yakni berulang-ulang, selalu intinya artinya selalu, walaupun lafadznya musanna tapi maknanya
takror. Terus wa tawalaika ai idalatan dalat yakni kemenangan lah. Idalah yakni ya, terus menerus itu Mas ya. terus menerus. Ya, idalatan pada idalatin ya udah terus menerus itu ya. Ini terus menerus patuh padamu ya. Terus Dan sa'daika yakni menyenangkan setelah setelah kesenangan. ya artinya senantiasa menyenangkan, senantiasa tidak mengecewakan gitu ya. Is'adan ba'da is'adin, saya selalu tidak mengecewakanmu itu. Ya itu makna ya, makna dari labbaik yakni selalu memenuhi panggilan seruan. Walaupun saya ulangi ya, walaupun lafadznya musanna tapi maknanya takror. Dawalai yakni terus menerus ya, setelah melaksanakan lagi. Sa'daik yakni membuat gembira selalu gitu ya. Dalam artian tidak mengecewakan. Nah, terus dan syad idhofah labai pada dhamir ghaib. ya, karena secara asal kata labai hanya untuk dhamir mukhatab, labbaika ya. Kalau diidhofahkan kepada dhamir ghaibah beda dengan wahda ya. Kalau wahda bisa mukhatab, wahdaka, bisa ghaibah, wahdahu, bisa mutakalim, wahdi bisa. Tapi kalau khusus kata labai hanya untuk mukhatab, idhofahnya. Kalau ghaibah ini syad. yakni labaihi. Lanjut Mas. Wa minhu qauluhu Innaka law ta'autani waduni zawra'u jatim zatu mutri'in ya bi bayuni lakultu Labbaihi labbaihi liman yad'auni. Di antaranya ucapan penyair innaka laut da'autani, sesungguhnya kamu seandainya kamu memanggilku, menyeruku, waduni, dan di hadapanku atau di belakangku, maksudnya di depanku ya, untuk memenuhi itu ada zawra'u zatu mutra'in bayunin. Zawra maksudnya adalah bagian bumi yang luas ya, yang jauh gitu ya. Mutriin yakni diartikan di situ mumtadin, terbentang, yang terbentang. Bayunin yakni ada sumur yang dalam. Bayunin maksudnya sumur yang dalam. Di situ sebagaimana arti yang di bawah. Al-bi'rul ba'idatul qa'ri, sumur yang dalam. Ya, seandainya kamu memanggilku dan di hadapanku, yakni untuk memenuhi panggilanmu itu ada tanah jarak yang jauh, luas, dan air yang dalam, lakul tu labbaihi liman yad'uni, sungguh aku akan mengatakan labbaihi ya, aku selalu menyambut atau selalu memenuhinya bagi orang yang memanggilku ya. Ini syad labbaihi, mestinya yang umum adalah labbaika. Nah, lanjut Mas. Wasyadda ya. Syadda idhofatu labbai ila dhuhiri ansyadda sibawaihi da'autu lima nabani miswaron falabai yadai miswarin. Laba yang pertama itu fi'il madhi ya. Kalau labai yang kedua itu maf'ul mutlak musanna. Jadi laba yang pertama itu memang enggak ada titiknya. Falabai yadai miswarin.
Coba kita tulis ya. Da'autu lima nabani miswaron. Miswaron nama orang ya. Miswaron. Falaba. Nah, laba yang kedua itu ya. Kalau yang pertama memang maksur. Ini apa namanya? Fi'il apa Mas? Nakis ya, nakis. Falabai yadai miswarin. Yeah. Da'autu, aku menyeru, aku memanggil, yakni untuk minta pertolongan. Lima nabani, untuk yang yakni untuk menghilangkan apa yang menimpaku, maksudnya gitu ya. Aku minta pertolongan untuk menolong atau untuk menghilangkan apa yang menimpaku. Miswar, yakni aku memanggil miswar untuk membantuku terhadap apa musibah yang menimpaku. Paham sampai sini? Aku mau manggil miswar untuk membantuku terhadap apa yang sedang menimpaku. Paham? Falaba, lalu miswar memenuhi ya, laba fi'il madhi. Falaba, yakni laba fa'ilnya domir kembali pada miswar. Lalu miswar itu memenuhi panggilanku. Paham sampai sini? Paham Mas? Falaba. Nah, kemudian setelah itu penyair mendoakan miswar. Dia mendoakan falabai yadai miswarin. Ini labai yadai miswarin itu bermakna doa ya. Sekali lagi labai itu adalah maf'ul untuk fi'il yang dihapus. Falabai yadai miswarin, maka semoga diijabah kedua tangan miswar. Semoga terijabah kedua tangan miswar. Ijabah, yang ijabah terus. Labai, sekali lagi ya, labai kan maknanya terus menerus ya. Selalu diijabah itu ya, selalu dipenuhi. Maka semoga selalu diijabah kedua tangan miswar, yakni ketika dia berdoa atau ketika dia menyeru. Itu maksud dari bait kurang lebihnya. Maka di sini syatnya labai yadai miswarin ya, labai yadai. Paham ya? Karena labai mestinya didofakan pada domir ka, labaika. Labaihi syat, labai yadai juga syat menurut di sini. Oke, lanjut Mas. Kaza zakarul musannifu wa yufhamu min kalami Sibawaihi anna dzalika ghairu syadzin fi labbai wa sa'dai. Ya, sudah diartikan Mas. Demikian itu musannif menyebutkan. Ya, paham? Maksudnya demikian menyebutkan masalah syad ini ya. Masalah syad, penulis kan menyebutkan ini syad. Terus dan dipahami dari perkataan Sibawai bahwasanya itu bukanlah syad pada kata labai dan sa'dai. Ya, dari kalam Sibawai difahami bahwa untuk idhofah kepada isim dhohir ini tidak syad pada kata labai dan sa'dai saja. Oke. Ya, intinya idhofah kepada dhamir. Gantian Mas. Ini selesai ya. Titik itu tadi. Itu sudah titik. Berikutnya tentang pembahasan atau tasrif atau ilmu shorof kata labai. Nah, Iqra Mas. Madhabu Sibawaihi. Wa madhabu Sibawaihi anna labaika wa ma dzukira ba'dahu musannan. Wa annahu mansubun 'alal masdariyati bi fi'lin mahdhufin. Wa anna tasniyatahu al maqsudu biha at-taksiru.
bahwa ala hadza mulhaqun bil musanna. Mazhab Sibawi bahasanya kata labbaika dan apa yang disebutkan setelahnya itu adalah musanna, dan bahasanya dia itu mansub sebagai masdar dari fi'il yang terhapus. Masdar, ingat ya, masdar maksudnya maf'ul mutlak ya, sama. Terus Dan bahwasanya tasniyahnya dia itu dimaksudkan dengannya adalah menunjukkan banyak. ya, meskipun lafadznya tasniyah, labai, musanna, tapi bukan berarti cuma 2 kali tok, tapi menunjukkan banyak. Maka dia dengan demikian adalah mulhaq dengan musanna. Ya, diikutkan pada musanna dari sisi i'rabnya, karena secara asal maknanya bukan 2 tapi maknanya banyak. Terus Kaqouli ta'ala sumarji'il basara karrataini suratul mulk al-ayatul rabi'ah ay karratin. ya, karrotin. Fa karrataini laisal muradu bihi marrataini faqat. Liqaulihi ta'ala yanqalibu ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Suratul mulk al-ayatul rabi'ah ay musdajiran wa huwa qalilun. Wala yanqalibu al-basaru musdajiran qalilan bin karrataini faqat. Fata'ayyana an yakuna al-muradu bi karrataini at-taksira lathnaini faqat. Ayakunal murad. Nggih, terus Wa kadzalika labbaika ma'nahu iqamatan ba'da iqamatin kama taqaddama. Falaisal muradu al-itsnaini faqat. Wa kadza baqi akhwatihi ala ma taqaddama fi tafsiriha. nggih, berarti kan Mas. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kemudian ulangilah pandanganmu sekali lagi, Karota ini berkali-kali. kemudian ulangilah pandanganmu berkali-kali. Ya, karota ini secara makna adalah 2 kali ya. Tapi maksud ayat bukan hanya 2 kali tok, suruh mandang langit berkali-kali ya. Kemudian ulangilah pandanganmu itu berkali-kali ya, banyak-banyaknya. Terus yakni karrotin, karotin ya, berulang-ulang. Ya, berulang-ulang. Terus Maka karota ini bukanlah yang dimaksud dengannya adalah 2 kali saja. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, yanqalibu ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Niscaya pandanganmu itu akan kembali kepadamu dalam keadaan tidak menemukan cacat, sedangkan ia dalam keadaan lelah. letih, lelah ya, sampai kesel tidak akan menemukan cacat dari ciptaan Allah Ta'ala di langit. Terus Yakni musdajiron wa huwa qalil, yakni tercegah. ya, tercegah, mustajiron, Tercegah tidak akan sampai tujuan gitu ya, dan dia lelah dan ia dalam keadaan lelah. ya. Kalau ingin cari keburukan dari penciptaan langit ya, sampai lelah pun nggak akan dapat hasil gitu, terhalang. Terus Dan tidaklah penglihatan itu tidak sampai pada tujuan dalam keadaan lelah hanya Dari- karena 2 kali mengulangi pandangan saja. ya, paham ini ya, tidak mungkin orang itu lelah gagal kalau cuma dia 2 kali saja. Nah, terus Maka menjadi suatu keharusan. Yang dimaksud dengan karota ini itu adalah menunjukkan banyak, bukan hanya 2 saja. Demikian pula kata labbaika, maknanya adalah melaksanakan setelah pelaksanaan, melaksanakan memenuhi panggilanmu setelah melaksanakan, sebagaimana yang telah berlalu. Dan bukanlah yang dimaksud adalah 2 kali saja. 2 kali saja enggak. Terus Demikian pula pada saudara-saudara kata labbaika yang telah berlalu dalam penjelasannya. ya, paham ya, ini pembahasan tentang kata labai dan saudari-saudarinya. Kemudian ada pendapat lain tentang masalah ini, bahwa labai bukan isim musanna tapi isim maksur. Lanjut Mas. Madhabu Yunusa. Madhabu Yunusa annahu laisa bimusannan wa anna aslahu labba wa annahu maksurun qubilat alifu ya'an ma'al mudmari kama kubilat alifu lada Kulibat. wa ala ma'ad dhamiri fi ladaihi wa alaihi. Nah, diartikan dulu. Dan mazhab Yunus bahasanya dia itu bukanlah musanna, dan bahasanya asalnya adalah labba, dan bahasanya dia adalah isim maksur, fi'il maksur. Ya, isim maksur. Alifnya itu menerima ya
bersama dengan domir. Ya, alifnya isim maksur dirubah menjadi ya kalau disambungkan dengan domir. Ini menurut madhab Yunus. Sebagaimana Alif pada kata lada dan ala menerima dirubah itu ya. Bagaimana dirubah alif pada kata lada dan ala bersamaan dengan domir pada misal ladaihi dan alaihi. Faham sampai sini? Pendapat Yunus mengatakan bahwa labai bukanlah isim musanna. Kalau madhab Sibawayh tadi mengatakan apa? Labai isim musanna, dia adalah masdar, yakni maf'ul mutlak. Lafadznya musanna, tapi maknanya banyak ya, secara makna banyak. Kalau madhab Yunus dia bukan isim musanna tapi isim maksur. Ladayaknya itu adalah perubahan dari alif ya, alif ya, kemudian dibantah terus warada alaihi bawahi bi annahu law kana al-amru kama dzukira bisa, dzakara bisa ya. Kama dzukira lam tanqalibu alifu ma'adh-dhahiri ya'an kama la tanqalibu alifu lada wa ala kamala tanqalibu alifu lada wa ala fakama taqulu ala zaidin wa lada zaidin kadzalika kana yanbaghi an yuqala labba zaidin lakinnahum lamma adhafuhu ila adh-dhahiri qalabul alifa ya'an faqalu falabbai yadai miswarin. Ya, labai itu ya. Falabbai yadai miswarin. Dan si Bawahi membantahnya dengan bahwasanya seandainya perkaranya itu sebagaimana yang telah disebutkan, niscaya alifnya itu tidak akan berubah bersamaan dengan isim zahir menjadi ya. Bagaimana tidak berubahnya alif pada kata lada dan ala. Maka sebagaimana engkau mengatakan ala zaidin dan lada zaidin, demikian pula selayaknya untuk dikatakan labba zaidin. Akan tetapi tatkala mereka mengidhofahkannya kepada isim zahir, mereka mengubah alif menjadi ya, sehingga mereka mengatakan falabbai yadai miswarin. Terus fadalla dzalika ala annahu musannan wa laysa bimaksurin kama za'ama Yunusu. Maka yang demikian itu menunjukkan bahwasanya dia itu adalah isim musanna dan bukanlah isim maksur sebagaimana yang diklaim oleh Yunus. Kita lanjutkan ya. Masih Afan. Yang ini belum selesai sebenarnya ya. Yang idhofah kepada mufrad itu masih ada kata-kata yang lain. Tapi Ibnu Malik menyebutkan ini dulu ya, Kalau alam alasannya ya. Saya menyebutkan ini dulu. Nanti yang ini masih ada lagi ya. Jadi beliau memang tidak merinci dengan sistematis tapi menyebutkan ya sebenarnya sistematis juga tapi ya, kadang ya gitu. Menyebutkan kata per kata gitu ya. Ini teknik siji-siji. Tidak dikelompokkan secara jelas itu. Oke, berikutnya wa alzamu, dan mereka melazimkan mereka maksudnya Arab ya, wallahu alam ya, orang Arab. Mereka melazimkan idhofatan ilal jumali khaisu, idhofah kepada jumlah yaitu kata khaisu. Faham ini makna bait? Jadi mereka orang Arab melazimkan kata khaisu idhofah kepada jumlah. Misalnya min haitsu syi'tum, haitsu ittaqillaha haitsu ma kunta. Kunta jumlah.
Wa id dan juga kata id. Saya ulangi ya, bait 399. Wa alzamu idhofatan ilal jumal haisu. Dan mereka melazimkan mudhof kepada jumlah apa yang dilazimkan kata haisu ya. Kata haisu idhofahnya mesti jumlah. Mungkin jumlah ismiyah, mungkin jumlah fi'liyah. Kalau ada nampaknya haisu kok mudhofnya itu cuma satu kata, itu berarti mubtada yang khobarnya dihapus ya. Secara asal begitu, secara umum gitu ya, secara yang pokok gampangane ngono sih gitu ya. Paham ini sampai sini kata haisu. Maka setelah haisu dibaca rofa, itu yang lebih aman ya, lebih aman. Cuma di Al-Qur'an memang sepertinya tidak ada haisu idhofah kepada isim mufrad, tidak ada. Itu banyak kepada jumlah. Berikutnya kata id. Perhatikan ini cukup panjang kata id ya. Wa id dan kata id. Apa maksudnya? Dan id juga selalu idhofah kepada jumlah. Paham? Id selalu idhofah kepada jumlah. Tapi ada tapinya. Wa in yunawan yuhtamalu ifradu id. Perhatikan sampai bawah masalahnya. Wa in yunawan dan kalau id itu ditanwin, izin misalnya, yuhtamalu dimungkinkan ifradu id, mufradnya id yakni tanpa idhofah ya. Falaula idza balaghatil khulqum wa antum khina idzin tandurun. Id ditanwin khina idzin, kan enggak ada mudhof ilaihnya ya. Makanya beliau mengatakan wa in yunawan, jika id itu ditanwin, yuhtamalu ifradu id, dimungkinkan mufradnya id. Mufrad maksudnya apa? Yang bukan mudhof. Kalau ditanwin ya, kalau ditanwin. Ini mufrad secara lafat, tapi secara makna tetap mudhof. Paham? Sebagaimana di bait yang awal 396. Secara lafat memang mufrad, tapi secara makna dia mudhof. Paham sampai sini? Nah. Berikutnya wa ma kaid. Ketemu semua? Wa ma kaid. Dan apa yang seperti id maknan secara makna, dan apa yang seperti id secara makna. Jadi dia secara makna seperti id ya, secara makna berarti lafadznya beda. Misalnya kata khina, kata wakta ya, itu seperti id secara makna. Paham? Saya ulangi. Wa ma kaid maknan, dan apa yang maknanya seperti id. Kaid adif jawazan, maka idhofahkanlah sebagaimana id. Seperti id idhofahkan, tapi hukumnya jawazan, hukumnya boleh. Apa maksudnya? Kalau id ya, saya ulangi. Kalau id itu harus mudhof. Id harus mudhof. Tapi kalau kata-kata yang maknanya seperti id itu boleh diidhofahkan, tapi tidak wajib. Maka di sini beliau mengatakan adif jawazan. Yang kata-kata itu maknanya seperti id, maka idhofahkanlah sebagaimana id, tapi hukumnya enggak wujuban tapi jawazan ya. Nahwu khina janubit, seperti kata khina ya. Di sini beliau memberikan dengan contoh sekaligus. Khina janubit, ketika dia datang dia diasingkan ya. Nubit yakni diasingkan, secara bahasa dibuang ya. Jadi ini dua bait ini membahas dua kata, haisu dan id. Satu lagi yang mesti mudhof kepada jumlah adalah kata idza ya. Jadi haisu, id, idza. Tiga ini harus mudhof kepada jumlah. Paham? Idza disebutkan setelah ini ya.
Tapi agak panjang karena yang kata semakna dengan id nanti dibahas dulu. Oke, gantian Ustaz Talha Iqra minal lazimi. من اللازم من الإضافة ما لا يضاف إلى الجملة وهو حيث وإذ وإذا. Oke. Dan di antara keumuman, Di antara yang harus yang apa? di antara yang harus idhofah. diidhofahkan apa-apa yang tidak idhofah terkecuali kepada jumlah, yaitu haitsu, id dan idza. Ya, 3 kata ini ya. Dia harus mudhof dan harus diidhofahkannya itu kepada jumlah. Kata haitsu, kata id dan kata idza harus. Nah, terus fa'amma حيث فتضاف إلى الجملة الإسمية نحو اجلس حيث زيد جالس. wa ilal jumlatil وإلى الجملة الفعلية نحو اجلس حيث جلس زيد أو حيث يجلس زيد. وشد إضافتها إلى مفرد. Dan adapun haitsu maka diidhofahkan kepada jumlah ismiyah, contohnya ijlis haitsu zaidun jalisun. Duduklah sebagaimana duduklah di mana? Duduklah Di mana Zaid duduk. Dan kepada jumlah fi'liyah, contohnya ijlis haitsu jalasa zaidun, duduklah di mana Zaid telah duduk. Zaid telah duduk. Atau haitsu yajlisu zaidun, atau di mana Zaid telah duduk. Lah, Zaid sedang duduk. Dari beliau memberikan 3 contoh sekaligus ya. Pertama, setelah haitsu jumlah ismiyah, ijlis haitsu zaidun jalisun. Ijlis haitsu zaidun jalisun. Ini setelah haitsu jumlah ismiyah. Kemudian jumlah fi'liyah beliau memberikan contoh 2, yaitu jumlah fi'liyah yang diawali fi'il madhi dan jumlah fi'liyah yang diawali fi'il mudhari. Ya. Yang diawali fi'il madhi, ijlis haitsu jalasa zaidun. Duduklah di mana Zaid telah duduk. Dan yang diawali fi'il mudhari, ijlis haitsu yajlisu zaidun. Duduklah di mana Zaid sedang duduk. 6. Lanjut Ustaz. Dan menjadi syad idhofahnya kepada Mufrad. Mufrad maksudnya itu ya, yang mufrad yang nomor 2 ya, bukan jumlah. Kakaulihi amatasri haitsu syuhailin tali'an. Najman yudhi'u kasyihabi lama'a. Amataro ya, tidakkah kamu melihat haitsu suhailin tali'an, di mana Suhail itu muncul. Kemudian beliau penyair menyebutkan atau menjelaskan Suhail itu siapa yang dimaksud Suhail, yaitu najman yudhi'u kasyihabi lama'a. Suhail maksudnya adalah bintang yang bersinar seperti api ya, syihab seperti panah api. Lama'a bercahaya ya. Allah alam, lama'a artinya bercahaya. Itu haitsu idhofah kepada mufrad. Ini syad ya, haitsu suhailin. Jadi ada setelah haitsu itu majrur, tapi ini syad. Yang asal setelah haitsu adalah jumlah. Jumlah. Tapi meskipun begitu nanti ada penukilan yang berbeda dari kaidah ini, sebagaimana akan disebutkan. Nah, ala kulli hal itu tentang haitsu. Afan, bukan tentang haitsu, nanti ya ada penukilan. Sekarang tentang id. Nah, lanjut Ustaz. Wa amma id fatudafu aidan ila jumlatil ismiyati nahwu ji'tuka id zaidun qa'imun wa ila jumlatil fi'liyati nahwu ji'tuka id qama zaidun. ويجوز حذف الجملة المضاف إليها. حذف الجملة المضاف إليها. ويجوز حذف الجملة المضاف إليها. ويؤتى بتنوين عوضا عنها
Kaqaulihi ta'ala wa antum hina idzin tandurun, suratul waqiah. Wa hadza ma'na qaulihi wa in yunawan ya. wa in yunawan yahmilu ifradu id. Ya, yuhtamal ifradu id. Oh, yang benar afan ya, tadi saya salah ya. Yang benar yuhtamal ya, bukan yuhtamalu karena jawab syarat. Ya, terus Mas. Ai wa in yunawan Id yuhtamalu yuhtamal ifraduha. Ai adamu idafatiha lafdhan liwuqu'i tanwini iwadhan 'anil jumlati al-mudhafi ilaiha. Iya, artian Ustaz. Adapun id maka diidhofahkan juga kepada jumlah ismiyah. Contohnya ji'tuka id zaidun qa'imun. Aku datang kepadamu saat Zaid berdiri. Kan kepada jumlah fi'liyah contohnya aku datang kepadamu saat Zaid telah berdiri. Ya, ini beliau tidak menyebutkan id mudhaf kepada jumlah fi'liyah dengan fi'il mudhari'. Ya kan? Itu kan fi'il madhi. Karena secara asal id itu adalah dzaraf zaman untuk waktu lampau. Secara asal ya, secara asal. Atau mudhari' tapi maknanya madhi. Ya. Ya. Mudhari' tapi maknanya madhi, misalnya wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu. Makanya yarfa'u tapi kejadiannya kan sudah lampau ya, sebelum turunnya ayat. Ya, beliau tidak menyebutkan, sekarang mempermudah, tidak menyebutkan untuk setelah id fi'il mudhari'. Oke. Lanjut Ustaz. Dan diperbolehkan untuk menyembunyikan jumlah yang diidhofahkan kepadanya. Ya, ini jumlah yang jadi mudhaf ilaihnya. Nah, terus dan didatangkan dengan tanwin sebagai pengganti daripada jumlah tersebut. Ya. Seperti firman Allah Ta'ala, wa antum hina idzin tandurun, dan kalian saat itu melihat. Ya, saat itu maksudnya adalah saat itu idza balagatil khulqum. Falaula idza balagatil khulqum wa antum hina idzin, yakni hina ketika balagatil khulqum. Oke, terus. Dan ini adalah makna dari perkataannya wa in yunawan yahtamil ifradu id, dan apabila ditanwin maka dimungkinkan mufradnya id. Ya, yakni maksudnya apabila id ditanwin maka kemungkinan adalah ifradnya id tersebut. Yakni dimungkinkan mufradnya ya. Yakni tidak. Yakni maksudnya tidak diidhofahkan secara lafadz dikarenakan adanya tanwin sebagai pengganti daripada jumlah yang diidhofahkan kepada id tersebut. Sedikit lagi dat. Wa amma idza fala tudafu illa ila jumlati fi'liyatin nahwu atika idza qama zaidun wa la yajuzu idhafatuha ila jumlati ismiyatin fala taqulu atika idza zaidun qa'imun khilafan liqaumin wa sayadkaruhal musannifu. Ya, sayadkaruhal musannifu. Dan apapun idza maka tidaklah diidhofahkan terkecuali kepada jumlah fi'liyah saja. Ya. Contohnya, aku datang kepadamu saat Zaid telah berdiri. Ya, aku akan datang padamu saat Zaid telah berdiri. Idza untuk mustakbal ya, dzaraf untuk mustakbal. Mustakbal idza jaa nasrullah idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu kejadiannya setelah turunnya ayat. Terus. Dan tidak diperkenankan idhofahnya kepada jumlah ismiyah, maka jangan kau mengatakan atika idza zaitun qaimun. Berbeda dengan perkataan sebagian kaum, dan akan disebutkan oleh musannif perihal tersebut. Dan musannif akan menyebutkannya, yakni tentang masalah ini. Gantian Mas Andika wa asyara. Wa asyara biqaulihi wa ma ka'id ma'nan ka'id ila an ma kana mithla id
fi kaunihi zarfan madiyan ghairu mahdudin yajuzu idhafatuhu ila ma tudafu ilaihi id minal jumlati wahya Jumlatul ismiyatu. jumalul Ya, jumalu betul. jumalul ismiyatu wal fi'liyatu wa dzalika Nahwu. hina wa waqtan Wa zamana. wa zamana wa yauma. Ya. Yang dimaksud yauma di sini adalah bukan hari yang 24 jam itu ya, tapi maksudnya mutlakul waktu yaum. Fataqulu ji'tuka hina ja'a zaidun wa waqta ja'a amrun wa zamana Qadima qadima bakrun. wa yauma kharaja khalidun. Dan beliau mensyaratkan dengan perkataannya dan apa yang seperti it secara makna Maka seperti it. maka seperti it. Ya, ma sebagaimana kita tahu, ma adalah di sini syartiyah ya. Wa ma kaid maknan. Kaid ini adalah jawabnya. Allah alam. Terus kepada bahwasanya apa yang dicontohkan, apa yang semisal it pada keadaannya keadaan sebagai dzaraf madi yang selain terbatas, tidak tertentu. yang selain tidak tertentu, Bukan selain tidak tertentu ya, tidak tertentu. tidak tertentu. Ya, yakni tidak ada batasan khusus maksudnya ya. Maksudnya tidak tertentu di sini tidak ada batasan khusus. Ghairu mahdudin, yaitu dzaraf madi tanpa batasan khusus. Maka boleh mengidhofahkannya kepada apa yang diidhofahkan kepadanya. It. It. Ya, ini seperti it ya, seperti berupa jumlah, yaitu jumlah ismiyah dan fi'liyah. Dan demikian pula contohnya kata khina dan kata waktan dan kata zaman dan kata yauma. ya. Ini maknanya seperti it, yaitu dzaraf lampau yang tidak ada batasan tertentu. Kalau dimaksudkan seperti itu ya, tapi kalau dimaksudkan untuk mustakbal ya nanti enggak seperti itu hukumnya. Terus maka engkau mengatakan aku datang menemuimu ketika Zaid datang. Saya telah datang ya. Dan ketika waktu datangnya Amr Ya. dan ketika waktu berdirinya Bakar. Kodima apa mas? Duduk Lah kodima. Sampai ketika Bakar telah sampai. Ketika Bakar telah sampai dan pada hari keluarnya Khalid. Ya, pada hari maksudnya di sini hari bukan maksudnya 24 jam ya. Ini hari itu, bagian dari hari itu maksudnya. Nah, terus Maka dzalika taqulu ji'tuka khina zaitun qa'imun. Wa kadzalikal baqi. nah, diartikan. Dan demikian pula engkau mengatakan aku datang kepadamu ketika Zaid telah berdiri. Zaid berdiri. Ya, ini contoh untuk jumlah ismiyah ya. Setelah khina jumlah ismiyah. Kalau tadi kan jumlah fi'liyah. Oke. Dan begitu pula yang lainnya. Yang lainnya maksudnya selain kata khina. Misalnya ji'tuka waqta zaidun qaimun. Boleh ya. Zaidun di sini marfu ya. Bukan majrur, mudhof ilaih bukan. Karena mudhof ilaihnya bukan kata Zaid, tapi mudhof ilaihnya adalah jumlah. Zaidun qaimun tetap zaidun qaimun ya. Waqta zaidun qaimun, yauma zaidun qaimun ya, seperti khina. Terus wa inna maqala al-musanifu adif jawazan liyu'lama anna hadza an-naw'a ai ma kana misla'id fil makna yudafu ila ma yudafu ilaihi id wa huwal jumlatu jawazan la wujuban. Diartikan dan penulis dan hanya saja penulis dan sesungguhnya penulis berkata idofahkanlah secara jawaz boleh
untuk yang diketahui supaya diketahui bahwasanya macam ini yaitu yaitu apa yang semisal id pada makna idofahkan kepada apa yang diidofahkan kepadanya id, yaitu jumlah secara jawaz dan secara wajib. Secara jawaz, secara wajib dan tidak wajib. paham ya? Kalau id diidofahkan kepada jumlah itu hukumnya wajib. Tapi kalau kata-kata yang semakna dengan id, kata khina, wakta, kalau yang dimaksud adalah dzaraf yang madi, maka diidofahkan kepada jumlah ini hukumnya tidak wajib. Tapi boleh saja, ya boleh. Paham Mas ya? Boleh. Nanti konsekuensinya begitu ada di bait yang berikutnya tentang masalah i'rabnya ya, masalah i'rabnya insyaallah taala. Ya, secara jawazan ya, kalau idofah wajib. Kalau kata khina misalnya idofah kepada jumlah ini enggak wajib. Boleh ya. Nah, terus fa in kana dzarfu ghairu madin aw mahdudan lam yujra betul yujra, betul Mas, yujra lam yujra majra'il bal yu'amalu ghairal madi wa huwa mustaqbalu mu'amalata idza fala yudhafu ilal jumlatil ismiyati bal ilal fi'liyati fataqulu aji'uka hina yaji'u zaitun wala yudhaful mahdudu ila jumlatin wa dzalika nahu syahrin wa haulin bal la yudhafu illa ila mufradin nahwu syahra kadza wa haula kadza. Maka jika dzaraf itu bukan madin atau tertentu ya, tertentu batasannya, betul Mas. Maka tidak diperbolehkan lam yujra majra'id, tidak diberlakukan sebagaimana perlakuan id. Maka tidak diperlakukan sebagaimana perlakuan id, bahkan diamalkan yang tidak madi itu yaitu yang mustaqbal sebagaimana diberlakukan sebagaimana diamalkannya idza okay. maka tidak diidofahkan kepada jumlah ismiyah, bahkan kepada jumlah fi'liyah ya, bahkan yakni tetapi ya kepada jumlah fi'liyah. Maka engkau mengatakan aku akan datang kepadamu ketika Zaid datang. Ya, paham sampai sini Mas? Kita ulangi ya. Yang semakna dengan id itu apa? Dzaraf madi, yakni dzarafnya itu untuk madi dan tidak ada batasan waktu tertentu. Ya, itu yang semakna dengan id. Misal kata khina kalau dimaksudkan seperti itu ya. Dimaksudkan untuk madi tidak ada batasan waktu tertentu ya. Begitu juga kata wakta itu dianggap semakna dengan id. Tapi kalau kata khina atau wakta itu dimaksudkan untuk mustakbal ya, maka itu tidak semakna dengan id ya. Justru semakna dengan ida. Paham? Kemudian yang kedua, kalau dzaraf itu ada batasan tertentu ya, ada batasan tertentu, dia jelas batasannya, ada awalnya akhirnya jelas, maka ini tidak diidofahkan kepada jumlah tapi diidofahkan kepada isim mufrad sebagaimana akan datang. Lanjut Mas. Dan tidak diidofahkan kepada batasan tertentu dan tidak diidofahkan yang ada batasannya ya, dan tidak diidofahkan kepada yang ada batasannya kepada jumlah. Dan demikian itu contohnya syahrin bulan, 1 bulan, dan haulin haul 1 tahun. 1 tahun ya. Syahrun kan jelas ada batasannya, awalnya akhirnya jelas. Haul
jelas haul itu dari 1 tahun lah haul. Bahkan tidak diidofahkan kecuali kepada mufrad. Contohnya syahru kadza wa haula kadza. ya, misalnya syahrul Ramadan ya. Oke. Lanjutannya masih berkaitan dengan dorof yang semakna dengan it itu tadi ya. Beliau mengatakan wabni awi rib, dan mabnikanlah atau i'rablah, yakni boleh milih, mabni boleh, i'rab boleh. Misalnya kata khina yang bermakna it setelah huruf jar ala, misalnya boleh ala khini kalau di i'rab, boleh ala khina ya. Wabni aw rib maka it qad ujriya. Mabnikan atau i'rablah apa yang diberlakukan seperti it ya. Apa yang seperti it dia telah diberlakukan. Walaupun hukumnya itu boleh ya. Boleh milih, tapi ada yang lebih utama dengan ketentuan yang beliau sebutkan. Wakhtar bina matluwi fi'lin bunia. Dan pilihlah mabninya yang diikuti fi'il mabni. Yang diikuti fi'il mabni, tahu ya? Fi'il mabni apa? Fi'il madi. Fi'il mudhari' juga ada yang mabni, yaitu yang bersambung dengan nun niswah. Kalau kata-kata yang seperti itu tadi setelahnya itu adalah fi'il mabni, maka sebaiknya ya, tidak harus. Sebaiknya kata-kata tadi itu mabni. Mabninya ya fathah ya. Khina, wakta ya. Zamana, paham ini? Kalau setelahnya itu fi'il yang mabni. Fi'il mabni bisa fi'il madi, bisa fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun niswah misalnya. Wa qabla fi'lin mu'rabin au mubtada a'rib ya. Dan sebelum fi'il mu'rab yakni mudhari' yang mu'rab, au mubtada, dan sebelum mubtada, jadi setelah khina kemudian kok jumlah ismiyah ya, maka sebaiknya khina ini di i'rab sesuai kedudukannya dalam kalimat. Misalnya majrur kalau ada huruf jar misalnya, a'rib i'rablah. Waman bana falan yunaffada, dan orang yang memabnikan maka tidak disalahkan. Yufannada disalahkan. Yufannada ada dalam Al-Quran ya mas ya, di surah Yusuf itu apa? Inilah ajidu riha Yusufa laula an tufannidun ya, menyalahkan. Ini pendapat Ibnu Malik ya, berbeda dengan madhab Basrah insya Allah yang akan disebutkan. Jadi ini masih membahas apa? Dorof yang serupa dengan it tadi ya, dari sisi i'rab dan mabninya. Boleh i'rab boleh mabni, intinya gitu secara umum. Tapi yang lebih utama kalau setelahnya itu fi'il mabni maka sebaiknya mabni. Kalau setelahnya itu fi'il mudhari' atau jumlah ismiyah yakni mubtada, maka sebaiknya mu'rab ya, sebaiknya mu'rab.
Meskipun begitu, kalau yang memabnikan ya tidak disalahkan, walaupun ada perbedaan pendapat. Gantian Mas Aris. Taqaddama annal asma'al mudhafata ilal jumlati ala qismaini. Ahaduhuma ma yudhafu ilal jumlati luzuman, wasani ma yudhafu ilaiha jawazan. Telah berlalu bahwasanya isim-isim yang mudhaf kepada jumlah terbagi atas dua macam. Salah satu dari keduanya apa yang diidhafkan kepada jumlah secara wajib. Pasti secara wajib. Jadi wajib diidhofahkan kepada jumlah, yaitu 3 kata ya Mas ya. Haitsu, id, idza. Terus. Dan yang kedua apa yang diidhofahkan kepadanya secara boleh. Ya, ilaiha sepadanya kepada jumlah ya. Wa asyara fi hadainil baitaini ila annama yudhafu ilal jumlati jawazan yajuzu fihil i'rabu wal bina'u. Sawaun udifa ila jumlatin fi'liyatin sudirat bimadin au jumlatin fi'liyatin sudirat bimudhari'in au jumlatin ismiyatin. Dan yang mengisyaratkan pada dua bait ini adalah bahwasanya apa yang diidhofahkan kepada jumlah secara boleh. Secara boleh maksudnya dia bisa idhofah kepada jumlah, bisa idhofah kepada isim mufrad ya. Boleh dalamnya mengirabkannya dan memabnikannya. Sama saja apakah diidhofahkan kepada jumlah fi'liyah yang diawali dengan fi'il madhi, atau jumlah fi'liyah yang diawali dengan fi'il mudhari', atau jumlah ismiyah. Nahwu hada yaumu ja'a zaidun wa yaumu yaqumu amrun. Ya, yaumu di sini boleh yaumu, boleh yauma ya. Yaumu kalau mu'rab, yauma kalau mabni. Paham? Au yaumu bakrun qaimun. Wa hadza madhabul kufiyyina. Wa hadza madhabul kufiyyina wa tabi'ahumul farisi wal musannifu farisiyu fa'il, musannifu ma'tuf. Diartikan dulu Mas ya. Sama mana tadi? Nahwu. Contoh hadza yaumu ja'a zaidun, ini adalah hari datanya Zaid. Ya, yaumu boleh, yauma boleh. Yaumu kalau mu'raf, khobar, yauma mabni. Terus wa yaumu yaqumu amrun, dan ini adalah hari Amr berdiri. Au yaumu bakrun qaimun, atau hari Bakar berdiri. Ya, contoh yang pertama fi'il madhi, kedua fi'il mudhari', ketiga jumlah ismiyah. Terus dan ini adalah mazhab Kufiyin, dan yang mengikutinya adalah Al-Farisi dan Musannif. Lakin al-mukhtaru fima udifa ila jumlatin fi'liyatin sudirat bimadin al-bina'u wa qad rawa bil bina'i wal i'rabi qauluhu ala hina atabtu al-mashiba ala siba. Akan tetapi yang dipilih dalam apa yang diidhofahkan kepada jumlah fi'liyah yang diawali dengan madhi adalah mabni, dan telah diriwayatkan dengan mabni dan i'rab pada ucapannya ala hina, yakni ketika ya. Atabtu, aku mencela al-mashiba yakni dirinya sendiri, orang yang sudah tua, yakni dia sendiri. Aku mencela diriku sendiri yang telah tua, ala siba, atas waktu kecil. Nah, ini maksudnya kepada kata khina, diriwayatkan dengan fathah dan dengan kasroh. Lanjut Mas. Bi fathin nunin hina alal bina'i, dengan memfathah huruf bi fathi nuni khina ya Mas ya. Nuni tidak ditanwin. Bi fathi nuni hina alal bina'i, dan memfathah nun pada kata hina di atas mabni. Ya, secara mabni dengan ketentuan mabni. Terus wa kasriha ala i'rabi, dan mengkasrohnya
dengan ketentuan i'rab. Wa ma waqa'a qabla fi'lin mu'rabin aw qabla mubtada'in fal mukhtaru fihil i'rabu. Dan apa yang terletak sebelum fi'il mu'rab atau sebelum mubtada, maka yang dipilih dalamnya adalah i'rab. Wa yajuzul bina'u, dan boleh juga memabdikannya. Wa hadza makna qaulihi wa man bana falan yufannada. Dan ini adalah makna ucapan beliau. Dan ini betul aja. Ulangi Mas. Dan ini makna ucapan beliau, dan orang yang memabdikannya tidak salah. Tidak disalahkan. Falan yughallatu. Toh lan ya maksud. Yakni dia tidak disalahkan. Ya, tidak salahkan karena ini ada beda madzhab. Waqad quri'a fi sab'ati hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Suratul Maidah al-ayatu tasi'ata asrota wa mi'ah birraf'i 'alal i'rabi wa bil fathi 'alal bina'i. Hadza ma ikhtarahu al-musannifu. Ya, sudah Mas. Dan telah dibaca qiraah pada qiraah sab'ah. Ini pada hari di mana ini adalah hari bermanfaat, di mana bermanfaat bagi orang-orang yang jujur kejujuran mereka. Ya, sidqu fa'il dengan merofa dengan ketentuan i'rab, dan dengan fathah dengan ketentuan mabni. Ya, kalau kita tidak salah ingat, yang baca nasab adalah Nafi' al-Madani. Ini adalah pilihannya musonif. Inilah yang dipilih oleh musonif. Oke, gantian Mas Frendi, Mas. Madhabul Basriyina. Madhabul Basriyina annahu la yajuzu fima udhifa ila jumlatin fi'liyatin sutirat bi mudhari'ain aw ila jumlatin ismiyatin illal i'rabu wala yajuzul bina'u illa fima udhifa ila jumlatin fi'liyatin sutirat bimadin. Ya, ini Ibnu Malik menyelisih pendapat Basriyin ya, dalam ini. Dan mazhab Basrah biasanya tidak boleh ada apa yang didhofahkan pada jumlah fi'liyah yang diawali fi'il mudhari atau pada jumlah ismiyah kecuali mu'rab. Ya, makanya Ibnu Malik mengatakan waman bana fala yunafada, ya, menyelisih mazhab Basrah dalam hal ini. Terus, dan tidak boleh memabnikan kecuali pada apa yang didhofahkan pada jumlah fi'liyah yang diawali dengan fi'il madhi. Iya. Hada hukmu ma yudhofu ilal jumlati jawazan wa ma yudhofu ilaiha wujuban walazimun lil bina'i lisyibihi bil harfi fil iftiqari ilal jumlati kahaitsu wa'id wa idza. Ya, kahaitsu wa'id wa idza. Ini adalah ketentuan apa yang didhofahkan kepada jumlah yang boleh. Ya, dan adapun apa yang didhofahkan padanya secara wajib maka lazim untuk mewajibkan, karena ya, falasimun lil bina, maka dia melazimi bina. Terus karena keserpaannya dengan huruf di dalam kebutuhannya kepada jumlah, ya, seperti haitsu dan id dan idza. Ya, kait wa idza. Kalau apa dulu itu yang isim yang mabni, wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni kasabahil wati fi ismai jitana wal maknawi fi mata wa fi huna wa fi niyabatin anil fi'li bila ta'asurin wa kaftikorin usila. Ya, kaftikorin usila. Ini dia selalu butuh kepada sambungan
Termasuk sebab mabninya isim karena dia menyerupai huruf ya. Wal ismu minhu mu'rabun mabni li sabahin minal hurufi mudni, serupa mendekatkan dengan huruf. Di antara adalah yang keempat itu kaftikorin usila ya, senantiasa butuh kepada sambungan sebagaimana huruf. Maka dia mabni. Kata haisu mabni ya. Haisu mabni. Idza mabni ya. Beda dengan takhina. Kita lanjutkan lagi ya. Ini masih ada masih satu kerangkaian soal, kita lanjutkan ya. Wa alzamu idza, dan mereka melazimkan idza. Mereka maksudnya ahli nahwu atau orang Arab, Allah alam. Idhofatan ila jumalil af'ali, idhofah kepada jumlah-jumlah fi'liyah. Jadi idza senantiasa mudhofnya kepada jumlah dan jumlahnya jumlah fi'liyah ya. Ka seperti hun idza tala, hun merendahlah ketika kamu telah tinggi ya. Hun artinya merendahlah, hun fi'il amr ya Mas ya. Idza tala, i'tala. Jadi idza mudhof ilaihnya adalah jumlah fi'liyah di sini. Merendahlah apabila iya betul. Merendahlah apabila dia bukan ya. Merendahlah apabila dia meninggi ya, maksudnya gitu. I'tala bukan i'tala ita ya, tadi salah saya. I'tala, merendahlah kamu jika dia itu meninggi ya. Lanjut Mas. Asyara fi hadzal baiti. Asyara fi hadzal baiti ila ma taqaddama dzikruhu min anna idza talzamul idhofata ila jumlatil fi'liyati wa la tudhafu ila jumlatil ismiyati khilafan lil akhfashi wal kufiyina wala taqulu ajiuka idza zaitun qaimun. Wa amma ajiuka idza zaitun qama fa zaitun marfu'an bi fi'lin mahdhufin wa laysa marfu'an 'ala al-ibtida'i, hada madhabu Sibawaihi. Diartikan dulu. Penulis mensyaratkan di dalam bait ini pada apa yang telah berlalu penyebutannya. Telah berlalu penyebutannya maksudnya pada sarah ya. Bahwasanya idza melazimi idhofah pada jumlah fi'liyah dan tidak diidhofahkan pada jumlah ismiyah. Berbeda dengan al-Akhfash dan para ulama Kufah, maka engkau tidak mengatakan aku mendatangimu idza zaitun qaimun, ketika Zaid berdiri. Ya, ini menurut Madzhab Basrah enggak boleh ya. Idza setelahnya jumlah ismiyah ini enggak boleh. Adapun ajiuka, aku mendatangimu ketika Zaid berdiri. Ya, ini masih ada sisi bolehnya. Bagaimana sisi bolehnya? Yaitu maka Zaid marfu dengan fi'il yang dihapus. Ya, jadi idhofahnya tetap kepada jumlah fi'liyah. Takdirnya ajiuka idza qoma zaidun qoma. Dan bukanlah marfu atas mubtada. Ini adalah mazhab Sibawai. Ya, gantian Mas Alvin. Wa khalafahu. Wa khalafahu al-akhfashu fajawaza kaunahu mubtada'an khabaruhu al-fi'lul ladzi ba'dahu. Diartikan dulu. Dan al-Akhfash menyelisihinya. Beliau membolehkan keberadaan dia itu sebagai mubtada, khabarnya adalah fi'il yang setelahnya. Ya, itu kata zaitun pada contoh ajiuka idza zaitun qoma. Al-Akhfash membolehkan zaitun sebagai mubtada. Kemudian qoma adalah khabar untuk zaitun. Sibawai mengatakan zaitun adalah fa'il untuk fi'il yang dihapus. Karena idza harus mudhaf pada jumlah fi'liyah indahu. Nah, terus wa za'ama Sirafiyu annahu la khilafa baina Sibawaihi wal Akhfashi fi jawazi wuqu'il mubtada'i ba'da idza. Wa innamal khilafu bainahuma fi khabarihi. Fa Sibawaihi yujibu an yakuna fi'lan wal Akhfashu yujawwizu an yakuna isman.
fayajuzu fi aji'uka idza zaidun qama ja'alu zaidun mubtada'an inda sibawaihi wal akhfashi wa yajuzu aji'uka idza zaidun qa'imun inda al akhfashi faqat. Dan As-Sirafi mengklaim bahwasanya tidak ada perbedaan antara Sibawayh dan Al-Akhwash. Ya, ini masalah yang lain lagi yaitu penukilan dari Sibawayh. Madzhab Sibawayh sebenarnya yang mana gitu ya. Nah, Sirafi menukil pendapat Sibawayh menukil perkataan dinisbatkan pada Sibawayh yang lain lagi, yaitu tidak ada perbedaan bolehnya mubtada setelah idza. Padahal yang atas tadi Sibawayh enggak membolehkan, ya. Tapi di sini As-Sirafi mengklaim, makanya penulis mengatakan dengan kata za'ama, ya. Sirafi mengklaim bahwasanya enggak ada perbedaan antara Sibawayh dan Anfas, bolehnya mubtada setelah idza. Ini masalah penukilan, ya. Terus inna wa in dan terkait bolehnya terletaknya mubtada setelah idza. Dan sungguhnya perbedaan itu hanyalah perbedaan di antara keduanya. Perbedaan antara beliau berdua adalah terkait khobarnya. Ya, pada khobar ini menurut nukilan dari Sirafi, ya. Yang beda antara Sibawayh dan Anfas hanya masalah khobar untuk mubtada itu. Kata Sirafi, Sibawayh mengharuskan khobarnya adalah jumlah ismiyah. 6 terus. Sibawayh mengharuskan khobarnya itu adalah fi'il. Sedangkan Al-Akhwash membolehkan khobarnya itu adalah isim. Sehingga boleh pada ajiuka idza zaidun qoma, menjadikan Zaid sebagai mubtada menurut Sibawayh dan Al-Akhwash. Ya, semuanya mengatakan boleh ini menurut penukilan atau klaim dari Sirafi. Terus dan boleh ajiuka idza zaidun qaimun menurut Al-Akhwash saja. Ya, di antara faedah penukilan masalah khilaf atau penukilan perbedaan pendapat dari satu ulama itu supaya thalib tahu, ya, yang sahih atau yang kuat dinisbatkan kepada imam tertentu adalah yang ini gitu. Walaupun di sana ada penukilan ini tapi itu enggak kuat, ya gitu ya. Jadi kalau ada yang menukil seperti ini itu memang ada tapi enggak kuat. Yang kuat adalah seperti ini. Itu di antara faedahnya di antaranya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Allah taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain walhamdulillahirabbil alamin.